Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita bertanya, di manakah kedamaian dan bagaimanakah caranya? Tuhan menunjukkan kepada kita semua dengan menerima Dia dan kita mau menjadi duta damai serta pewarta sukacita, maka kedamaian akan hadir di dunia kita dimulai dari hati kita. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Sebab Engkaulah Tuhan, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam Minggu Advent yang ketiga, atau disebut dengan Minggu Sukacita, kita diajak untuk bersama-sama melihat bagaimana kita menjalani persiaran hidup kita. Apakah kita seperti orang-orang yang hidup pada zaman bangsa pilihan, ketika kembali memiliki harapan yang begitu menggebu-gebu, tetapi kenyataannya ia harus berusaha dan menghadapi persoalan hidup yang bertubi-tubi datang di dalam hidupnya. Kita pun memiliki suasana yang sama kurang lebih. Di tengah pandemi COVID-19, kita memiliki harapan baru dengan adanya vaksin. Tetapi kok sepertinya tahun sudah hampir lewat, tetapi belum ada jalan keluar untuk mengatasi virus COVID-19 selain sebuah prinsip 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Tetapi semuanya itu akan menjadi sukacita ketika kita mau menyerahkannya ke dalam Tuhan. Kalau kita mempersatukan penderitaan kita dengan Tuhan. Jika kita di dalam pelaksanaannya, semuanya kita berusaha, kita sudah diberikan kaki untuk melangkah, kita sudah diberikan tangan untuk bekerja, kita sudah diberikan pikiran untuk lebih kreatif. Di dalam bacaan pertama dalam kitab Nubuat Yesaya, kita diingatkan kita bisa bersukaria di dalam Tuhan. Sukaria di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, berarti kita memanfaatkan, menggunakan sepenuhnya pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengingatkan kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini untuk tekun berdoa, menghayati hidup ini penuh syukur karena kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Meskipun begitu banyak keterbatasan, tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak berusaha, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan mengajak kita untuk lebih kreatif, inovatif di dalam keterbatasan kita. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatan, kita tetap bisa berusaha, melakukan usaha sebagaimana mestinya. Bagi Paulus, cara yang tepat untuk memuliakan Tuhan di dalam menantikan kedatangannya di tengah penderitaan yang kita alami ialah dengan bertekun di dalam doa serta menghayati hidup kita, bukan mengeluh, bukan meratapi, bukan menyesali, tetapi kita menjadi pribadi yang selalu berusaha. Hanya saja seringkali ketika ada orang bertanya, pekerjaan ini berhasil karena apa? Kita cepat-cepat menjawab, saya orangnya.
Lalu, siapakah Anda? Saya adalah pimpinan ini, saya adalah anggota organisasi ini, saya adalah masyarakat dari sini, saya adalah. Seringkali kita sebagai orang ingin menunjukkan egonya, ingin menunjukkan kesombongannya dengan cepat menyebut itu adalah saya. Tetapi di dalam Injil Yohanes hari ini kita diajak oleh Yohanes Pembaptis. Dia dengan jujur, dengan kerendahan hatinya, dia mengatakan, saya hanyalah pembuka jalan, saya hanyalah perintis. Ia bersuka cita karena ia bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Semestinya di dalam hidup kita, di dalam pelayanan, yang kita cari bukanlah kemuliaan diri, bukanlah pujian terhadap kelompok kita, organisasi kita, atau pribadi kita. Tetapi sukacita dan bahagia sejati ialah ketika banyak orang bersukacita karena Tuhan yang hadir di dalam pelayanan kita. Karena Tuhan yang menyapa sendiri mereka di dalam pelayanan kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga teladan Yohanes Pembaptis menjadikan kita sadar bahwa kita semua hanyalah sarana keselamatan, dan kita menemukan sukacita ketika kita mampu menghadirkan Dia Sang Penyelamat di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.